Kami dapat kiriman foto dari Banten. Sepertinya screenshot dari akunnya Said Bahar bin Smith ini. Wih, berubah jadi Said sekarang. Tadinya Habib, sekarang jadi Said deh. Hebat. Di foto ini dikomentari, mohon pendapatnya Kiai, kejadiannya ini di Sumedang. Kalau di Keraton Sumedang itu sudah hal yang tidak aneh ya. Kalau mau selfie, foto, kegayaan di Keraton Sumedang itu boleh semuanya orang. Terbuka untuk siapapun. Nah, mengenai postingan foto ini, kemarin Habib Bahar Smith hadir ke Sumedang itu, ini kami tanyakan ke Kang Haji Dani, Ketua RWS. Beliau menyampaikan yang mengundang kemarin Nurul Khairat Haji Dede. Jadi tidak ada hubungannya dengan keluarga RWS dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Keraton Sumedang. Hanya saja karena memang tempat pengajian terbuka kemarin itu di alun-alun, berdekatan dengan Gedung Merdeka, terus gedung yang satu lagi juga tidak bisa dipakai untuk menerima tamu karena sedang renovasi, maka menerima tamunya kemarin itu minjam tempat saja di Keraton Sumedang. Nah, itu ceritanya. Itu barangkali komentar dari saya, Saudara Kyung Budiman. Semoga bermanfaat. Ada juga surat yang masuk yang bertanya tentang sholawat badar. Wah. Iya, kemarin kami sampaikan sholawat badar ya. Yai, sholawat badar itu siapa yang menciptakan, orang Indonesia apa orang Arab? Kami sampaikan ya, sholawat badar itu asli dari pribumi, diciptakan oleh Al-Makhrullah, Pangersa Tuan Guru Kiai Haji Ali Mansur. Beliau asli dari Jember. Kalau tidak salah diciptakan tahun 1960-an. Pada saat Muktamar NU yang ke-28 di Karapia, sholawat badar itu ditetapkan sebagai karya beliau. Monggo, silakan dikumandangkan, ini sholawat berkah karya anak-anak pribumi, kiai-kiai asli. Jangan sampai nanti diklaim oleh orang lain dan jangan sampai nanti dihilangkan oleh zaman. Kumandangkan sholawat ini dah gampang ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak sekali versi nadomnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Pakai nadom Banten juga bisa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, al-ayah, dan seterusnya. Ini sholawat badar, ini sholawat ajaib. Nadomnya boleh menggunakan apa saja. Insya Allah semuanya masuk. Bagi yang belum bisa menadomkan sholawatullah, silakan datang ke tempat kami. Itu saja yang kami sampaikan tentang sholawat badar. Diciptakan oleh Al-Makhrullah Kiai Haji Ali Mansur, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Beliau wafat tahun 1971 kalau tidak salah. Pertanyaan berikutnya, Kiai, tolong diceritakan sedikit tentang sejarah Wali Songo. Konon katanya duriyah dari Ba'alawi juga dari Asmat Khan.
yang pada saat penjajahan Belanda disembunyikan gelar Habibnya karena khawatir ketahuan oleh Belanda. Ini siapa yang cerita ini? Saudaraku yang budiman, tolong dipahami. Kalau ada ustadz atau kiai atau siapa sajalah ya yang kurang paham sejarah, sebaiknya jangan bercerita tentang sejarah. Jadi rusak nanti, jadi kabur sejarah itu kalau diceritakan dengan tidak proporsional, apalagi tidak oleh orang yang ahli. Wali Songo itu masuk ke Nusantara itu awal abad ke-15. Sementara penjajah masuk itu sekitar akhir abad ke-16. Bahkan eksistensi penjajah Belanda itu berkisar di abad ke-18. Yang nggak nyambung lah penjajahan Belanda dengan Wali Songo. Belanda kayak Nusantara itu, murid-murid Wali Songo sudah banyak di Nusantara. Termasuk banyak itu adalah mereka yang kontra dengan fatwanya dari mufti Belanda, yaitu Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya, yang sudah ada dan lahir di Nusantara itu 1822. Bahkan tahun 1890 beliau sudah menciptakan kitab, ya, sudah mengarang kitab namanya Manhajul Istiqomah. Dan itu adalah masa penjajahan Belanda. Sekarang bagaimana ceritanya? Katanya Wali Songo menyembunyikan identitas diri sebagai Habib, sementara ada habaib yang fatwanya kontroversial dan itu dibiarkan oleh Belanda. Bahkan banyak surat-surat yang menunjukkan beliau ini bekerja sama dengan Belanda. Bisa dipahami ya? Termasuk surat yang ada di kami adalah surat yang beliau tulis pada saat ulang tahun Ratu Belanda. Ini juga ada kami dokumentasinya. Surat-surat yang beliau kirim kepada Horgon juga ada. Nah, mestinya ustadz yang ngomong begitu, coba bacalah sejarah Belanda zaman Van der Plas misalnya. Dan coba pula harusnya membaca juga sejarah di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Itu kan terang-terangan ada kitabnya. Bahkan fatwanya yang kontroversi itu di halaman 21, 22. Kalau tidak salah itu tentang apa? Menghukumi orang yang jihad itu sebagai orang-orang yang ghurur. Ghurur itu tipuan setan. Jadi pada intinya tidak boleh melawan pemerintah Belanda yang beliau anggap sebagai pemerintah yang sah pada saat itu. Dan pejuang-pejuang pribumi dianggap Belanda itu sebagai penjajah. Ini harus difahami oleh siapa ini yang katanya ustadz yang cerita begini nih. Ini kurang ngopi kali ustaznya ini. Yang berikutnya, Gus sepertinya di dunia maya, bil khusus di YouTube, banyak sekali pendatang-pendatang baru yang tidak paham tentang cerita nasab, tetapi ikut melibatkan diri dalam komen-komen yang kadang-kadang tidak nyambung. Kami ceritakan ya supaya paham semuanya. Kemarin juga ada yang bertanya langsung kepada kami, Kiai, jangan sampai nanti masalah nasab ini politisasi. Nah, ini kita sambungkan sekalian. Masalah nasab ini sudah bergulir, sudah cukup lama. Oke? Kiai Imad itu kalau tidak salah setahun yang lalu sudah mencuatkan ini di Google. Ada itu, coba jejak digitalnya kan ada. Jadi bukan masalah ini bukan baru kemarin setelah seseorang dijadikan capres atau cawapres, bukan saudara, ini sudah cukup lama dan tidak ada muatan politik. Kalau kebetulan hari ini ada capres, ada cawapres dari golongan orang-orang tertentu, nggak ada hubungannya.
Dan asbabul nyurutnya ini, mencuat ini kan ketika ada orang yang kurang bisa menjaga lisannya, menghina, mencaci maki, merendahkan martabat ulama dan kiai pribumi, kan begitu, akhirnya ini mencuat menjadi besar. Mencuatnya menjadi besar itu semakin besar ketika para Duriyah Wali Songo mengadakan khol di Istiqlal bulan Agustus kemarin. Kan begitu saudaraku yang baik ya. Setelah mengadakan khol, lalu akhir bulan kita mengadakan pertemuan di Benda Kerep. Sebelum di Benda Kerep ada pertemuan itu di Pasuruan, di Kiai Ali Badri. Diundang nggak Gus Robi Tohalawiyah? Diundang. Hadir nggak? Nggak hadir. Tujuannya apa diundang? Ya untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, untuk memaparkan tentang catatan Duriyah berdasarkan buku nasab yang RA gunakan sebagai pegangan selama ini. Nggak hadir. Di Benda Kerep tidak hadir. Lalu di Banten juga tidak hadir. Kan kalau di Banten juga kami diundang sebagai narasumber. Kebetulan kami tidak hadir. Satu, memang ada halangan. Yang kedua juga, apa urgensinya kami hadir, termasuk apa urgensinya Kiai Imaduddin hadir kalau RA pun tidak hadir. Gus, kan ada ustadz yang lain, kan ada yang lainnya. Mereka kan tidak mewakili RA. Sementara kita ingin mendengar resmi klarifikasi, penjelasan, atau apa sajalah namanya dari Robitoh Alawiyah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan politisasi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Tidak boleh kita mengatasnamakan apapun, mempolitisasi apapun, termasuk politik identitas. Ini 5 bulan yang lalu, apa yang beliau sampaikan ini saya sangat setuju itu. Dalam acara, kalau tidak salah ini saya dapat salinannya, halal bihalal yang digelar di Aula Kampus UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Kita mesti as-sawadul adom min ulama'ina atau as-sawadul adom minal ulama. Setuju itu? Tentang apa setujunya? Tentang politik identitas atau apa saja yang dipolitisasi, apalagi kalau sudah menyangkut agama, karena itu bisa merusak demokrasi. Setuju. Yang kedua, as-sawadu adom min ulama, NKRI harga mati. Setuju. Siapa yang melawan NO rungkat, hancur. Setuju. Satu hal yang tidak saya setuju, tapi ini kan sudah 5 bulan yang lalu. Dan nanti ke depan saya yakin bisa berubah kok apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ini. Apa yang tidak setuju Gus? Pendapat beliau tentang bab nasab. Salah satunya adalah mengatakan yang mempermasalahkan masalah pendidikan orang-orang kurang kerjaan. Nah ini menurut kami sesuatu yang kurang bijaksana. Yang pertama dan yang kedua, masalah nasab ini penting untuk terus dikumandangkan hak dan kebenarannya supaya masyarakat terbuka. Tidak cukup dengan husnudon saja, tidak cukup dengan surah wal ifladah, tetapi juga harus ada nilai kebenarannya. Jadi mestinya Ketua Umum PBNU itu memberikan kesempatan kepada generasi atau milenial remaja NU supaya mereka bisa menjadikan ini hasanah ilmu pengetahuan. Jangan dia bikin taklid saja, wes pokoknya percaya saja, pokoknya mah kita berhusnudon saja. Nggak boleh begitu kalau masalah nasab, sebab ilmunya kasab ini, ilmunya kelihatan. Ini tidak sekedar dhon, tidak sekedar prasangka, tetapi harus dibuktikan karena ini menyangkut daripada ayat 33 surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum
tadhhira. Jadi kita juga harus menjaga kemurnian daripada ahlul bait, zuriyah Nabi, kesuciannya mesti kita jaga. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu kan bukan hanya milik ahlul bait dan zuriyahnya, tapi milik kita semuanya. Apalagi para alim, para ulama. Ini kan secara ilmu bernasab kepada Rasulullah SAW. Karena sanad ilmu itu bisa bagian daripada nasab. Nah ini mudah-mudahan sajalah kejadian 5 bulan yang lalu yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ke depan kami yakin bisa berubah. Apalagi fenomena sekarang ini sudah merangsak ke masalah pemalsuan makam. Ini bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, banyak. Apa ini mesti kita biarkan? Berprasangka baik sajalah. Apa yang diprasangka baiknya ini? Memalsukan itu perbuatan dosa. Nanti kita menggunakan teori memantaskan loh. Orang kan penasaran nih Nyun Sewu, mudah-mudahan ini sampai kepada Ketua Umum PNU. Orang kan penasaran ini Gus Nyun Sewu Yai. Pantas enggak sih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi melakukan perbuatan pemalsuan? 1, pemalsuan apa? Pemalsuan hadis. Berarti berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, memalsukan sejarah. Yang ketiga, memalsukan nasab. Bil khusus yang sudah kelihatan cetawelo-welo adalah nasab sebagian orang-orang yang telah wafat dengan dibikin makam-makam palsu atau membelokkan nasabnya dari orang keraton menjadi Ba'alawi. Yang berikutnya, pantas tidak mengaku dzurriyyah Nabi tetapi berdusta dengan menceritakan sesuatu yang menurut saya kok hanya dongeng, tahayul, terlalu mengkutuskan guru-gurunya. Rasulullah SAW saja Isra wal Mi'raj cuma sekali. Itu pun mesti ditegaskan oleh Allah di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra al-ayah. Supaya orang ini tidak terprovokasi dan mengatakan bahwasanya agama itu dibangun atas dasar cerita, atas dasar dongeng. Rasulullah sudah naik ke Sidratul Muntaha. Makanya Allah terlibat memberikan penjelasan. Lah ini ada orang yang cerita mengaku sebagai dzurriyyah Nabi yang memiliki karomah, itu bisa naik sehari berkali-kali itu ke langit. Apa ini tidak cerita dopos? Buktinya mana? Kalau cerita nggak ada buktinya, nggak ada saksinya, ini termasuk hoak bukan? Kemarin-kemarin saya pernah menyampaikan tentang kitab Al-Ghurar. Itu cuma salah halaman, kesebut halaman 117 yang harusnya tidak kami sebut, dan itu pun sudah kami sampaikan kalau tidak salah. Itu saja kami di framing sebagai Gus Abdul Razak dusta atas nama kitab Al-Ghurar. Padahal dustanya di mana? Di kitab itu jelas, halamannya jelas menisbatkan nasab seseorang melalui mimpi. Itu saja dicap sebagai dusta. Apalagi ini. Cerita saksinya nggak ada. Dasarnya nggak ada. Bahkan memalsukan yang ada. Ini dusta bukan? Ini pantas tidak? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama agar terbuka. Adakanlah bahsul masail, karena masalah ini jangan dianggap remeh. Ini menjadi masalah besar karena ini bukan hanya menyangkut orang Indonesia, tapi kalau sudah bicara dzurriyyah Nabi ini menyangkut seluruh dunia, bil khusus umat Islam. Mestinya NU ini mengambil peran, gagah itu kalau bisa mengambil peran NU. Nah, seperti cerita-cerita dua bos memalsukan hadis, apa
Majelis Ulama Indonesia tidak terpanggil itu? Saya juga heran, apakah ini adalah ulah dari oknum-oknum Ba'alawi? Kalau oknum kok banyak banget oknumnya. Kalau oknum, kenapa tidak RA ini mengklarifikasi secara resmi atas nama organisasi yang menaungi Ba'alawi yang ada di Indonesia? Mestinya melakukan penjelasan, melakukan counter itu tidak benar. Agama tidak mengajarkan dengan dongeng, dengan halu dan lain sebagainya. Itu kan enak. Ini kan tidak ada sampai hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi ini seolah-olah didiamkan oleh RA sebagai organisasi yang menaungi mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Dulu tahun 2014 kami membantu orang dalam berpolitik, nggak usah pakai nasab-nasaban. Kami murni, ada orang datang ke tempat kami, beliau mencalonkan pengen jadi anggota DPD RI, namanya Ibu Eni Sumarni dari Situraja, Sumedang. Ya, sebagai tetangga orang yang deket, ya kita tolong. Akhirnya saya konfirmasi kepada kawan-kawan se-Jawa Barat. Tolong beliau mau jadi DPD dibantu. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah Allah takdirkan, Allah parengkeun. Dan setelah itu ya sudah, tidak ada komunikasi lagi saya sama beliau. Coba tanya sama beliau, mudah-mudahan tayangan ini sampai kepada beliau. Nggak ada komunikasi sampai sekarang, nomor WA-nya juga kami tidak punya. Jadi nggak punya kepentingan apa-apa, kami hanya membantu, kami punya jejaring. Ini ada orang mau jadi DPD, beliau ini lama di Surabaya, jadi tidak populer di Jawa Baratnya juga. Tapi alhamdulillah dapat. Tahun 2014 tuh. Jadi ngapain mesti pakai nasab-nasaban segala. Saya tidak berpolitik praktis, saya hanya membantu saja, tidak punya kepentingan apapun. Yang penting orangnya baik, kami kenal. Di tahun yang sama, datang politisi dari Majalengka ke sini, ke tempat kami. Namanya Kiai Maman Imanul Haq. Beliau bersama dengan orang yang saya kenal diantar ke sini, ketemu kami. Bantu, kita bantu, akhirnya beliau masuk menjadi dewan. 2014 tuh pertama kali naik. Setelah itu ada komunikasi enggak ya? Enggak ada sampai sekarang. Marah enggak? Ngapain marah? Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Beliau pengen jadi anggota dewan, ya sudah, kita bantu. Sumedang, Majalengka, Subang, kita kondisikan, alhamdulillah beliau naik. Enggak punya kepentingan apa-apa? Enggak punya. Kalau punya kepentingan, mas saya hubungi dia, saya datangin dia, enggak. Datang ke sini syukur, enggak juga alhamdulillah. Semenjak naik jadi dewan ke sini enggak ya? Enggak. Ngapain ke sini juga? Di tahun yang sama 2014 datang teman kita dari Jakarta. Kiai, saya punya calon presiden. Tolong bantu untuk Jawa Barat. Siapa? Pak Prabowo sama Pak Hatta. Insya Allah ya. Saya kan belum kenal baik sama beliau, sama Pak Prabowo dan Pak Hatta. Saya belum mempelajari lagi visi misinya. Udah cuman ngobrol begitu, beliau pulang. Beberapa hari kemudian saya dapat SK. Masih ada SK-nya, ditandatangani oleh Pak Kiflan Zen itu. Menjadi ketua relawan Merah Putih atau apa itu Jawa Barat. Waduh, ini ujuk-ujuk ono SK iki piye iki. Ya karena ini bagian dari tanggung jawab yang sudah diberikan. Ya kita koordinasi sama kawan-kawan se-Jawa Barat, tolong bantu ini gimana ceritanya. Ketemu beliau belum pernah, ketemu Pak Kiflan juga belum tahu orangnya yang mana. Ujuk-ujuk ditandatangani, ujuk-ujuk saya minta menjadi ketua relawan Jawa Barat. Tolong ya, ini amanah. Mudah-mudahan kita berhusnudon, dua orang ini baik. Siap, Gus. Alhamdulillah Jawa Barat tahun 2014 kan beliau menang. Walaupun secara umum beliau memang kalah. Gak ada kepentingan apa-apa. 2019 begitu juga ketemu orang sama kita, Kiai, Pak Kiai Ma'ruf calon sini.
Ini kan guru kita ini, orang alim ini. Ya kita bantu. Udah setelah itu sampai sekarang mah boro raah ketemu Pak Jokowi, telepon-teleponan sama Mbak Yai Ma'ruf juga belum pernah. Sudah selesai itu ya sudah. Sampai sekarang nggak punya kepentingan saya membantu orang. Dan ini bukan bagian daripada politik, cuman kami berharap semua orang ini mesti memberikan sumbangsih kepada politik. Wah, kalau saya punya kepentingan mah kondisi saya bukan kere begini. Mungkin sudah kaya raya. Enggak. Kita bantu alhamdulillah 2019 Pak Jokowi naik bersama Mbak Yai Ma'ruf Amin. Itu kita gerakkan kawan-kawan se-Indonesia pada saat itu sudah. Nah, Yai bagaimana tahun 2024 ini? Enggak tahu. Kita juga belum bersikap apa-apa, kita juga masih lihat saja. Bagaimana takdirnya Allah sajalah. Jadi sekali lagi kalau siapa saja yang menuduh kami bermain politik dan nasab, itu salah. Sebelum nasab kami sudah membantu orang untuk naik. Setelah mereka naik datang syukur, tidak datang alhamdulillah, nggak penting bagi kami mereka datang lagi atau nggak datang lagi. Kami ikhlas membantu mereka. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya tentang Rasulullah tawaf di Surabaya. Ini gimana ceritanya? Kok Rasulullah tawaf di Surabaya? Ceramah yang menceritakan Rasulullah tawaf di Surabaya dengan modal bahasa Arab yang fasih, mereka mengatakan seperti itu, Kiai. Saya kurang paham ini. Apa iya sih ada oknum habaib yang bercerita seperti begitu? Nah, yang seperti begini kalau iya kan apa maksudnya? Pokoknya mah begini ya, kedustaan itu tidak benar lah. Orang boleh salah, tapi tidak boleh berdusta. Orang boleh lupa, tapi tidak boleh menyengaja melupakan yang dia ingat. Begitu saja prinsipnya. Sebab sesuatu yang dibangun dari ketidakbaikan itu endingnya pun tidak baik. Oke? Ini tidak percayalah model begini ini. Ceritanya di mana? Kitabnya kitab siapa? Ini komo lamun bicara hadis mah jauh, nya ieu mah teu aya cerita hadis di mana. Lamun Islam dibangun model kieu pan rubuh lama-lama. Islam teh dibangun berdasarkan cerita konyol, cerita hayal, gedebus, dongeng. Padahal kemarin berkali-kali kami sampaikan, Islam itu dibangun dengan ilmu, dengan akhlak. Nggak ada lagi. Mudah-mudahan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendengarkan keluh kesah kami ini, sehingga terbuka untuk menjadikan apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah hasanah ilmu pengetahuan yang mesti ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, sementara itu saja ya. Masalah progres atas permintaan dan himbauan yang pernah kami sampaikan kepada Robitoh Alawiyah beberapa bulan yang lalu, di bulan Rabiul Awal kalau tidak salah ya. Hari ini belum bisa kami sampaikan secara terbuka karena tim masih di lapangan untuk menguji dan mengkaji kebenarannya.